Nah, kita lanjut jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Apakah membaca ya surat setelah Al-Fatihah itu dengan sirriyah, dengan pelan atau dengan jahar, dikeraskan? Ya. Maka disebutkan bahwa ketika membaca di dalam jahar, maka suratnya dijaharkan. Ketika bacaannya itu sir, yaitu dipelankan atau pelan, ya sudah bacanya pelan. Contoh misalnya sholat maghrib, maka rokaat yang pertama, rokaat yang kedua ini dijaharkan. Maka baca surat setelah Al-Fatihah, maka ini juga dijaharkan, dikeraskan. Dan di rokaat yang ketiga memang di sana apa? Sebagaimana sebelumnya kita pernah ya sedikit membahas tentang ini, maka sir atau dipelankan, maka membaca suratnya pun dipelankan kalau memang dia membaca surat setelah Al-Fatihah. Ya, jadi ketika bacaannya jahar, maka suratnya juga dibaca jahar. Ketika bacanya sir, maka juga dibaca sir. Ya, dibaca sir. Ya, contohnya apa? Sholat duhur. Sholat zuhur dari rokat yang pertama sampai akhir memang sir, dengan tidak dikeraskan. Ya sudah baca suratnya setelah Al-Fatihah juga dia apa? Juga disirkan atau dipelankan. Begitu. Ketika sholat isya gimana? Sholat isya dijaharkan di rokat pertama dan yang kedua, maka baca suratnya setelah itu juga dijaharkan, dikeraskan. Sholat subuh misalnya, sholat subuh juga sama dijaharkan, maka baca suratnya itu dijaharkan. Ya. Atau misalnya sholat, apalagi sholatnya, sholat Jumat misalnya, sholat Jumat dijaharkannya, dijaharkan baca suratnya, ya, dijaharkan. Sholat tahiyatul masjid, ya ini bacanya dengan sir, ya sudah baca suratnya dengan sir. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, beliau mengatakan wal jahru fi mawadi'il jahr. Membaca surat setelah surat Al-Fatihah adalah dijaharkan fi mawadi'il jahr, di waktu rokaat-rokaat yang diperintahkan untuk menjahar. Ketika sholat maghrib, rokaat pertama, rokaat kedua, sholat isya, rokaat pertama, rokaat kedua, sholat subuh, rokaat pertama, rokaat terakhir, maka di sini diperintahkan untuk menjahar, maka bacalah suratnya dengan menjaharkan, mengeraskan bacaannya. Ya, kemudian beliau mengatakan wal israru fi mawadi'il israr, dan membaca surat setelah surat Al-Fatihah dibaca dengan sir di waktu-waktu bacaan, ya ketika itu sir. Kalau sholat maghrib di rokat yang ketiga bacanya sir, di sholat isya rokat yang ketiga dan rokat yang keempat dibaca suratnya dengan sir. Ya. Kemudian di sholat subuh ada nggak? Sholat subuh nggak ada, wong 2 rakaat, ya maka nggak dibaca, emang cuma 2 rakaat. Kemudian sholat duhur dijaharkan atau disir, ibu-ibu? Ya disirkan, dipelankan, karena memang sholat duhur, sholat asar tidak dijaharkan bacanya, maka baca suratnya pun demikian, ya maka baca suratnya pun demikian, ya. Beliau mengatakan fi mawadi'il israr mujma'un ala istihbabihi, dan ini telah disepakati, ya telah disepakati bahwa ya yang demikian dianjurkan, demikian disunahkan demikian. Nah, apakah boleh untuk mengeraskan juga? Ya sekali-kali juga boleh, nggak apa-apa. Ya sekali-sekali juga boleh. Dan di sana sebagaimana disebutkan Abi Qatadah, Rasul pernah ya di dalam sholat yang sir, Rasul pernah mengeraskan bacaan suratnya, ya. Kata Abi Qatadah, yusmi'una al-ayata ahyanan, dan kadang dan terkadang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaan ayatnya, ya. Mengeraskan bacaan ayatnya di waktu sir.
Ya itu tadi, cuman ini tadi yang perlu dipahamkan seringkali ya, atau perlu dipahamkan ya umat ini, perlu dipahamkan jamaahnya dulu. Karena kalau langsung langsung di rokaat yang ketiga atau rokaat yang keempat misalnya yang di situ sir, kemudian dia mengeraskan bacaan ya, bacaan suratnya ya, bacaan suratnya atau surat Al-Fatihahnya atau surat setelahnya kalau dia mau baca, sehingga makmum yang belum paham akhirnya dia tadi ini kok begini ya, ajaran apa lagi nih. Nah itu dia dianggap ajaran baru lagi ya. Oh ini salah ini, oh ini sesat ini, lah repot ya. Maka saling ya, bagi imam mengingatkan, bagi makmum jangan langsung suudzon dulu, tanya dulu. Kadang-kadang enggak nanya, enggak bertanya pada yang lain, langsung di luar nyebarin. Wah itu sesat ini, masa sholatnya begini. Nah ya, maka harus saling. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, dalam membaca surat setelah Al-Fatihah, mana yang lebih utama, surat yang dibaca panjang-panjang atau ayat-ayat yang banyak dengan surat atau ayat yang pendek? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mencontohkan kepada kita membaca surat setelah Al-Fatihah di dalam sholat, Rasul terkadang panjang dan juga terkadang pendek. Jadi enggak panjang terus juga enggak, atau pendek terus biar cepat selesai juga tidak. Tapi Rasul sendiri keinginannya pengen bacanya itu panjang. Itu Rasul. Ya. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau mengatakan sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus sholati tulul qunut. Beliau mengatakan bahwa salat yang terbaik adalah di mana memperpanjang al-qunut. Qunut yang dimaksud adalah makna tulil qunut, tulul qiraah, qiyamul qiraah, atau disebut dengan yaqra'ul Qur'an, ketika memperpanjang bacaan Qur'annya. Membaca Qur'annya itu dipanjangkan, sebagaimana Rasul menyebutkan demikian. Makanya suatu saat Rasul pernah sholat malam, itu satu rakaat itu sampai selesai surat Al-Baqarah. Yang jadi imam ketika itu ada salah seorang sahabat, ya, wah ini kayaknya setelah udah capek mungkin ya, kemudian ini kayaknya setelah surat Al-Baqarah Rasul ruku nih. Ternyata enggak, dilanjut surat An-Nisa, panjang lagi. Kemudian sahabatnya, wah semoga setelah selesai surat An-Nisa ini Rasul ruku. Ternyata enggak, dilanjut surat Al-Imran. Ini sholat malam demikian ya. Jadi kalau Rasul sendiri senang panjang, afdhalus sholati tulul qunut ya. Sholat yang terbaik adalah di mana memperpanjang bacaan Qur'annya. Nah tetapi juga ini Rasul tidak mengamalkan begini terus, tidak ya. Tapi Rasul juga Rasul juga terkadang membaca pendek. Apalagi jadi imam, ya udah jamaahnya udah tua-tua begitu kan, udah sepuh, jalannya aja pelan ke masjid, ya belum lagi orang-orang yang mungkin sakit, ya ini ya nanti kalau baca rokat yang pertama surat Al-Baqarah, rokat yang kedua surat An-Nisa, ya akhirnya mungkin dia nggak kuat, pulang aja lah, kapok sholat di situ begitu ya. Jadi kapok, maka disesuaikan. Dan Rasul disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif. Apabila salah seorang kalian itu sholat menjadi imam, ya ini imam nih ya, maka falyukhaffif, maka ringankan bacaannya. Fa inna minhum ad-dhaif,
Rasul ini perhatian, perasaan. Rasul itu orang yang sangat perasaan. Mungkin aja yang di jamaah atau yang ada di salah seorang dari jamaah ada orang yang sakit. Ada orang yang sudah fisiknya lemah, wasakim, kemudian dia sakit, wal kabir atau usianya yang sudah tua. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul sampai memendekkan sholatnya karena dengar ada bayi nangis. Rasul sampai memperingkas bacaan suratnya ya karena mendengar bayi nangis, jamaah. Ya, khawatirnya mungkin ibunya ikut sholat atau bapaknya ikut sholat, ya, anaknya di belakang nangis, bayi, ya ini enak aja bacanya karena hafalannya kuat, sudah hafid 30 juz, enak aja, enggak dengar bayi nangis, ya. Rasul ternyata manusia ya, yang sangat perasaan. Sampai Rasul mengatakan idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif. Apabila salah seorang kalian sholat dan menjadi imam, maka ringankan bacaannya. Ya, ringankan bacaannya. Ya, makanya sering kadang ada orang nanya saya, Ustaz kok antum baca suratnya kok pendek-pendek Ustaz? Ya, Rasul itu dulu ya panjang. Yang pertama kita diperintahkan oleh Rasul untuk meringankan bacaannya. Ya, kalau ditanya, ya saya tanya kenapa kok sering bacanya yang pendek-pendek? Yang pertama karena Rasul memerintahkan kalau jadi imam untuk meringankan. Ya, yang kedua memang hafalannya saya juga ya pendek-pendek. Nah begitu. Ya, ya jangan malu, nggak apa-apa. Ya jangan malu. Nah. Ya, karena juga hafalannya nggak banyak, daripada nanti panjang-panjang salah, makmumnya nggak ada yang benerin gimana? Sudah yang pendek nggak apa-apa, semampunya, nggak usah maksakan diri. Ya, jangan mentang-mentang, ini karena dari pondok ini Ustadz, nggak harus demikian. Ya, nggak harus. Sudah baca sesuai kemampuan. Mana ayat yang mudah dibaca, baca. Ya, makanya Rasul sampai mengatakan idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif. Ini kan perintah langsung. Ya, apabila salah seorang dari kalian menjadi imam, maka ringankan bacaannya. Ringankan bacaannya apalagi di masjid umum. Maknanya masjid umum yang sholat di situ siapa aja, orang lewat, orang kampung, orang perumahan, orang sakit, orang tua, anak-anak. Apalagi orang yang lagi kerja, ya istirahatnya cuma sekian menit, ya kalau sholatnya panjang-panjang nanti waktu istirahatnya habis, maka dia mungkin ketika sholatnya panjang akhirnya tidak khusyuk, lama bener ini, habis waktu istirahat saya. Nah maka Rasul tahu bener, padahal Rasul ngomong 14 abad tahun yang lalu. Rasul ngomong 14 abad tahun yang lalu, sampai hari ini bisa kita lihat hadisnya. Fa inna minhum ad-dhaif, karena ya mungkin di sana ada jamaah yang memang fisiknya lemah. Ya. Atau mungkin yang lagi sakit. Atau mungkin yang usianya sudah sepuh. Ya. Bahkan Rasul pernah dengar tadi ada bayi yang nangis, segera Rasul memperingkas sholatnya. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi. Kemudian Rasul melanjutkan, wa idza shalla ahadukum li nafsihi, tetapi ketika kalian sholat sendirian. Nah, ketika sholat sendirian, fal yutawwil masya'a, silakan panjang enggak apa-apa. Sholat sendirian, sholat malam sendirian, ya silakan diperpanjang. Kalau jadi imam ya lihat makmumnya, jangan ukurannya sendiri. Ukurannya sendiri udah biasa ngafalin, udah biasa sholatnya panjang. Apalagi masjidnya umum, ya pendekkan nggak masalah, nggak usah malu, ya tidak usah malu. Walaupun bacanya surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, nggak apa-apa, ya nggak masalah. Ya kalau ada yang protes, silakan dia yang jadi imam, ya. Yaudah Pak, kalau jenengan banyak protes saya karena saya bacaan surat yang pendek-pendek, ya monggo besok jenengan yang jadi imam, enak, nggak usah jadi ribut, ya. Kecuali memang misalnya kayak masjid ini, masjid di pondok misalnya, ini pondok tahfidz, ya pondok tahfidz, masjidnya juga di dalam pondok, ya. Kemudian ada jamaah atau wali
santri, ya, wali murid, wali santri, lagi nengokin anaknya, kemudian ikut sholat, ternyata panjang banget, ternyata panjang, nggak selesai-selesai nih, ya, ya, kemudian dia protes misalnya kemana, ke imamnya, ini tolong bacanya Rasul mengatakan fal yukhaffif, ringankan. Ya, mungkin bagi imam loh di sini kan ya ini semuanya pemuda wong di sini ya santri semuanya. Dan jenengan kan ke sini bukan asli dari sini, bukan penduduk pondok, jenengan lagi nengokin. Ya, dan ini di sini sudah biasa. Di sini sudah biasa, ya. Apalagi sholat tarawih ada yang semalam itu 1 juz. Semalam 1 juz. Berarti kalau sampai selesai 30 hari 30 juz selesai khatam. Di sini udah biasa Pak, mohon maaf. Jadi jenengan jangan protes Pak. Ya besok lagi kalau mau sholat di sini tanya dulu begitu. Karena ini wilayahnya wilayah pondok, wilayah apa tempat orang-orang para santri, para tholib menghafal Quran di situ. Ya, mereka SMP, SMA, ya, atau ya anak-anak muda yang biasa menghafal, mereka kuat, udah biasa. Tapi ketika ada orang luar ke situ ya jangan marah atau apa akhirnya ya nggak mau ke situ, ya memang itu wilayahnya. Tapi kalau masjidnya masjid umum, perumahan, kampung, pinggir jalan, atau apalagi di kota yang memang di situ orang-orang sibuk, sudah nggak usah perpanjang. Nah ini ya untuk diperhatikan ya agar diperhatikan. Nah kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Bagaimana bacaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membaca surat? Kalau tadi panjang pendeknya, ya disesuaikan kondisi lah. Adapun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membaca surat tadi kita lihat beragam, beragam, ya. Rasul apa? Membaca surat apa? Beragam. Dan ini ya anjuran, ya anjuran agar kita hafalannya ditambah. Kita ya bukan jenengan aja, saya juga sama. Biar hafalannya apa? Ditambah. Lo kalau dari dulu, dari semenjak masuk Islam, atau mungkin Islamnya dari kecil, ya hafalannya cuman, ya itu surat Al-Ikhlas, ya, atau surat An-Nas, ya surat Al-Falaq, 3 qul, ya. Dari dulu sampai sekarang itu mulu ya, kalau bisa ditambah. Ya beragam sih beragam. Tapi kalau yang cuma itu terus kan ya sekali tambah apa surat Al-Kautsar sama 3 ayat juga. Ya tambah yang lain. Maka anjuran juga beragam ini biar apa? Di antara hikmahnya biar kita nambah hafalan. Ya, kadang ya ada orang yang nggak mau menghafalkan, ya nggak harus surat-surat yang panjang. Minimal di juz 30 itu kan banyak surat-surat yang pendek. Nah itulah dihafalkan, ya, itu dihafalkan, ya, apalagi dari kecil ini, ya, atau mungkin ini sudah masuk Islam dari kapan? Dari 10 tahun yang lalu. Tapi suratnya itu terus yang dibaca, coba tambahlah. Ada peningkatan, ya, masa ilmu apa? Ilmu dalam agama nggak pengen meningkat, ya, ekonomi aja jenengan pengen meningkat. Gaji aja pengen tambah, ya harusnya apa bacaan surat yang dihafal juga tambah. Makanya tadi lihat Rasul membaca dalam suatu rakaat itu baca dari awal surat Al-Baqarah, Rasul hafal. Kemudian dibaca lagi surat An-Nisa, lanjut surat Al-Imran, luar biasa. Ya cuman ya itu tadi nggak harus seperti itu, sesuai kemampuan, tapi minimal ada usaha. Ada usaha menambah apa? Hafalan suratnya. Ya. Kemudian juga Rasul disebutkan di dalam membaca, ya, di dalam membaca surat, ya, Rasul membaca dengan tartil, ya, dengan tartil. Enggak cuman ketika membaca surat Al-Fatihahnya aja yang tartil. Baca surat setelah Al-Fatihah juga Rasul tartil, bahkan bacanya Rasul tuh merdu jemaah. Lah kalau bacanya nggak enak mana kuat dengerin bacanya dari surat Al-Baqarah, waduh. Ya.
Tapi kalau bacaannya merdu, nggak harus dilakukan, enggak. Atau dibuat-buat begitu, mempersusah diri juga enggak. Ya minimal tartil, ya ada tahsinnya, itu kan orang dengar kan enak. Cobalah kali-kali kan dengerin bacaan imam-imam di Masjid Nabawi gitu kan, di Masjidil Haram. Kan mereka juga enggak mempersulit diri tuh bacaan ayat-ayat Qur'annya. Biasa, tapi didengerin enak begitu. Ya didengerin itu enak, nggak kerasa padahal yang dibaca panjang. Ya kadang-kadang kalau kenapa kadang-kadang kalau orang yang sudah bacanya kurang enak, ya maaf ini kadang-kadang ada begitu. Ya sudah gitu dicampur batuk-batuk, begitu batuk, udah batuk mulu, salah mulu, udah. Kayaknya jadi sholatnya kurang semangat ini. Ya kalau emang seperti itu pendek aja lah, apalagi salah-salah mulu. Hafalannya kurang kuat, sudah baca yang pendek aja, nggak usah malu. Ya, jangan ya jaga wibawa ini, nggak salah terus. Ya kebanyakan salah juga akhirnya juga kurang enak. Sudah baca sesuai kemampuan. Ya, baca sesuai kemampuan. Nah, kemudian juga Rasul di dalam membaca surat setelah Al-Fatihah, ya, Rasul membaca surat dari awal sampai akhir kemudian ruku. Caranya diantaranya itu Rasul membaca surat dari awal ayat pertama sampai ayat yang terakhir kemudian beliau ruku. Kemudian yang keduanya, terkadang juga Rasul ketika membaca surat setelah surat Al-Fatihah, maka Rasul membaca dalam satu rakaat itu sampai beberapa ayat, 2 atau 3. Itu juga boleh. Dalam satu rakaat Rasul membaca 2 sampai 3 surat. 2 sampai 3 surat boleh. Ya, maka tadi rakaat pertama Rasul baca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Al-Imran. Ya. Kalau jenengan nggak kuat nggak apa-apa. Rakaat yang pertama baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ya. Rakaat yang kedua ya surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian tambah yang ketiganya ya surat An-Nas, kemudian ruku. Boleh. Enggak harus satu surat. Itu yang pertama. Yang keduanya Rasul juga terkadang membaca dalam satu rakaat, ya satu kali rakaat dengan 2-3 ayat, 2-3 surat. Kemudian cara yang ketiga, Rasul juga terkadang mengulang. Atau Rasul dalam hadis itu Rasul membolehkan seorang imam yang membaca surat, ya membaca surat di rakaat yang pertama, di rakaat yang kedua, di rakaat yang ketiga sampai akhir suratnya sama, boleh diulang. Misalnya rakaat yang pertama setelah surat Al-Fatihah baca Qul huwallahu ahad sampai akhir. Rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad. Kemudian rakaat yang ketiga Qul huwallahu ahad. Enggak apa-apa. Rasul pernah membolehkan sahabat yang demikian. Ya, tapi kalau misalnya jenengan ya banyak hafalannya, ya enggak, ya jangan itu terus. Ya, misalnya ini ya baru masuk Islam, hafalnya baru surat Al-Ikhlas, baru hafalnya surat An-Nas, enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, intinya itu boleh, ya itu boleh. Ya kalau jadi imam kalau begini terus bisa besok diganti, ganti itu hafalan cuman surat Al-Ikhlas doang itu. Ya, walaupun secara asal ini boleh, ya boleh. Kemudian juga disebutkan bahwa Rasul juga di dalam membaca surat setelah Al-Fatihah, kadang Rasul enggak membaca dari awal sampai akhir. Surat atau ayat yang dibaca itu sempurna dari awal sampai akhir. Terkadang Rasul membaca dari awal setengahnya atau diambil ayat tertentu. Ini juga Rasul demikian. Kemudian atau diambil ayat terakhirnya atau sebelum akhir. Jadi kalau satu surat ini diambil setengahnya, kemudian dilanjutkan setengahnya lagi rakaat yang kedua.
Rakaat yang pertama setengahnya, rakaat yang kedua setengah akhir. Dan kadang juga Rasul ya, tidak menyambung tetapi ya, mengambil sebagiannya di akhirnya atau di tengahnya atau di awalnya, ya. Dan ini dibolehkan. Ya, ini dibolehkan, ya. Intinya jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, di dalam kita membaca surat, ya, Al-Qur'an, setelah membaca surat Al-Fatihah, pilihlah ayat-ayat yang satu yang jenengan itu ya hafal. Ya, hafalnya itu hafal yang memang mutkin, ya. Mutkin. Kemudian yang kedua, jangan memberatkan diri. Ya, jangan memberatkan diri. Kemudian tadi kita sebutkan, apalagi jadi imam, ya, enggak harus yang panjang juga enggak. Intinya cari bacaan surat yang jenengan paling mudah mudah dibaca, mudah dihafalkan dan jenengan kuat di situ. Ya, makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Bacalah ayat Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an mana yang lebih mudah untuk kalian. Ya, faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Bacalah ayat-ayat surat yang paling mudah untuk kalian. Kan enak seperti ini kalau kita baca. Ya, mana ayat-ayat yang paling mudah dihafal itu sudah baca. Ya. Kemudian mana yang lebih kuat hafalannya? Kadang-kadang ada orang dari sekian surat yang pendek-pendek, yang paling hafalannya kuat ini misalnya. Salah satu surat Al-Ikhlas ini biasanya paling banyak hafalannya. Enggak apa-apa baca itu. Ya, atau ayat yang lain atau surat yang lain yang paling mudah. Ya, faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-20, faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Bacalah ayat-ayat Al-Qur'an yang paling mudah. Bahkan juga Rasul disebutkan ketika Ya, ketika mengajarkan salat. Ya, ketika mengajarkan salat di sana Rasul mengatakan Iqra bi Fatihatil Kitab. Bacalah surat Al-Fatihah. Wa ma tayassara, kemudian bacalah surat yang paling mudah untuk kalian. Ya, bacalah Bacalah surat yang paling mudah. Jangan nggak usah memaksakan diri. Hafalannya kurang mungkin, kurang kuat, masih salah-salah. Ya, ini akhirnya memberatkan. Yuk kalau makmumnya ada yang bisa betulin. Yuk kalau ada makmumnya yang juga hafal surat yang dibaca. Apalagi yang dibaca yang panjang-panjang yang belum tentu itu makmumnya hafal. Akhirnya diem terus nggak ada yang benerin. Sudah baca yang paling mudah. Kalau Anda itu seorang hafid kuat mungkin ya monggo silakan, lebih bagus juga sebagaimana Rasul mengatakan tadi. Kemudian tempat, keadaan ini juga perlu, dan pentingnya juga antara imam dan makmum untuk saling mengingatkan. Jangan langsung menuduh, juga jangan meratakan dengan atau menjadikan ukuran itu sendiri. Karena Karena di belakang imam nggak tahu, atau mungkin ada orang yang tua macam-macam, sehingga bacalah dengan apa yang mudah. Rasul mengatakan, idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif, maka ringankan salatnya. Nah, semoga bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.